Haleluya, senangnya bisa berkumpul di rumah Tuhan dan kini kami diperingatkan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, Dia dekat dengan kita dan Dia ada di sini. Amin. Dan aku percaya bahwa Dia ada di sini untuk mendengar doa kami dan menerima persembahan kami dan ibadah kami. Amin. Kita sedang melanjuti pembelajaran kita akan 5 korban persembahan utama di kitab Imamat, dan hari ini kita ada di korban yang kedua, yaitu korban sajian. Dan saya berharap melalui pesan-pesan ini, pembelajaran ini, meskipun kita sedang mempelajari prosedur dan persyaratan dari perjanjian lama, persembahan perjanjian lama, tapi kiranya ini dapat menjadi berkaitan dengan ibadah kita hari ini kepada Tuhan. Jadi, marilah kita lanjut dengan korban sajian. Korban sajian. Pertama, gambaran umum. Makna dari kata korban sajian adalah bahwa itu adalah persembahan tepung halus. Itu adalah sebuah korban tanpa darah. Itu adalah satu-satunya korban yang tidak menggunakan darah. Dan ingat, kita telah melihat pentingnya darah dalam korban persembahan yang dinaikkan kepada Tuhan, kan? Mengapa darah itu penting? Karena Imamat 7 ayat 11 mengatakan bahwa ada hidup di dalam darah. Jadi, persembahan kepada Tuhan adalah persembahan kehidupan seseorang kepada Tuhan. Tetapi korban sajian tidak memiliki darah. Kenapa? Korban sajian, meskipun tidak ada darah, tetap ada kehidupan. Ada kehidupan di dalam gandum. Dan kata Ibrani untuk korban sajian adalah minhah, yang berarti pemberian, ucapan syukur, penghormatan, kesetiaan. Dan kata Yunani-nya adalah doron. Doron, yang berarti pemberian, atau kado, atau hadiah, itu doron. Dan ini adalah sebuah persembahan. Ini menunjukkan bahwa korban sajian adalah sebuah persembahan di mana kita memberi seperti sebuah hadiah kepada Tuhan. Dan kita harus belajar untuk dapat mengaplikasikan korban-korban persembahan perjanjian lama ini kepada ibadah kita hari ini. Bagaimana kita mempersembahkan ibadah kita kepada Tuhan. Jadi, semoga melalui khotbah hari ini kalian mendapat jawaban akan bagaimana kita dapat menaikkan ibadah sesuai dengan korban-korban ini. Dan ketika Kain dan Abel mempersembahkan persembahan mereka kepada Tuhan, kata yang digunakannya adalah juga minha. Jadi, ketika korban sajian ini dipersembahkan, biasanya ini bersamaan dengan korban bakaran atau korban keselamatan. Dan ini dipersembahkan setiap hari bersama korban bakaran yang tetap itu, yaitu pagi dan petang, kan? Jadi, bersamaan dengan korban bakaran, selalu ada korban sajian. Jadi pertanyaannya yang harus kalian miliki di dalam pikiran kalian adalah, apa pertanyaan yang harus kalian miliki? Pertanyaannya adalah, apa pentingnya bagiku jika korban sajian diberikan bersamaan dengan korban bakaran? Mengapa itu harus dinaikkan setiap hari pagi dan petang? Jadi, nanti kita akan bahas ya, tapi simpan dulu pertanyaannya. Jadi, terkadang korban sajian juga dinaikkan sebagai korban tersendiri. Dan ini dilakukan ketika mereka
ketika ada persembahan buah sulung. Jadi panen hasil panen itu adalah sumber pemasukan utama mereka, dan sepanjang 1 tahun hasil panen pertama, buah sulung panen itu, hasil panen pertama itu harus diberikan kepada Tuhan. Dan apakah itu mudah? Bayangkan kalian tidak memiliki pekerjaan dan udah lama sekali kalian tidak ada pekerjaan, dan kalian tiba-tiba dapat pekerjaan dan kalian dapat gaji bulan pertama. Apa yang akan kalian lakukan? Tidak ada yang berkata berikan itu kepada Tuhan, kan? Dan orang pada umumnya akan menggunakan uang ini untuk membayar hutang, untuk membayar biaya hidup, ya kan? Dan untuk orang Israel, buah pertama harus diberikan kepada Tuhan. Dan kalian bisa bayangkan kan bahwa itu bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Dan hasil panen pertama, buah sulung panen itu adalah hasil yang terbesar, dan mereka harus memberikan itu kepada Tuhan. Dan korban sajian juga dipersembahkan tersendiri oleh mereka yang tidak mampu. Jadi ketika mereka seharusnya mengkorbankan hewan seperti lembu jantan atau domba, kambing, mereka tidak mampu membelinya, maka seharusnya Tuhan mengizinkan mereka untuk menaikkan korban sajian. Dan korban sajian juga dipersembahkan tersendiri ketika sebagai korban untuk dosa yang dicurigai, yaitu ketika seseorang telah merusak sesuatu tanpa menyadari dosanya sendiri, atau ketika seseorang lupa memenuhi nazarnya, dan sebagainya. Jadi itu jadi ketika seseorang lupa memenuhi nazarnya kepada Tuhan misalnya, maka dia harus memenuhi nazarnya itu. Ketika dia ingat, dia harus memenuhi nazarnya, dan dia akan mempersembahkan korban sajian yang akan menyertainya. Dan juga ada korban sajian iri hati, yaitu ketika seseorang suami tidak meyakini istrinya, tetapi ketika seorang suami mencurigai istrinya selingkuh, tetapi ternyata istrinya tidak selingkuh dan istrinya tidak bersalah, maka suaminya itu harus datang kepada imam, menyatakan kesalahannya, dan memberikan juga korban sajian. Jadi seperti ini contoh-contoh kasus di mana korban sajian digunakan. Dan sekarang coba kita lihat unsur-unsur dari korban sajian. Pertama, apa yang dipersiapkan oleh si penyembah? Apa isi dari korban sajian? Pertama adalah tepung halus. Dalam bahasa Ibrani itu adalah solet, yaitu adalah tepung terigu yang diayak halus. Dan pada zaman itu, ini adalah sebuah komoditas yang berharga dan digunakan untuk tamu yang istimewa. Ini dipersembahkan kepada raja-raja, kepada tamu-tamu yang terhormat. Jadi ada banyak tingkat tepung, dan tepung halus ini adalah tingkat yang tertinggi. Ini adalah tingkat yang premium, yang tertinggi. Dan ini hanya digunakan untuk kasus-kasus khusus. Tapi untuk sehari-hari mereka akan menggunakan tepung yang lain, yaitu kemah, yaitu tepung biasa, kemah.
Nah, kegunaan solet ini, tepung yang halus ini, adalah untuk pentabisan Bapak bangsa, untuk kurban Nazir, untuk pentabisan imam, untuk penyucian orang Lewi. Dan ini semua adalah peristiwa-peristiwa yang khusus. Dan saat itulah baru solet digunakan. Dan makna rohaninya adalah hidup yang hancur dan remuk yang dipersembahkan kepada Allah. Dan hancur dan remuk bukan hanya soal banyak kejadian-kejadian buruk yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi ini juga soal memimpin sebuah kehidupan iman selama bertahun-tahun, dan melalui pengalaman-pengalaman itu, maka sikapku, karakterku semakin diremukkan sampai itu menjadi sesuatu yang dapat diterima oleh Allah. Dan juga pertobatan datang dari hati yang remuk dan hancur. Jadi, mempersiapkan tepung yang halus ini untuk korban sajian ini, pertama-tama ini makna rohaninya adalah mempersiapkan hati setiap kami untuk bertobat, mempersiapkan hati setiap kami melalui pertobatan. Jadi hati kami sedang dibentuk oleh Allah, sedang dihancurkan, diremukkan, untuk dibentukkan menjadi suatu rupa yang disenangi Tuhan. Dan itulah yang sedang Tuhan lakukan. Ini adalah salah satu unsur dari korban sajian. Kalau kita lihat Yohanes 12 ayat 24, Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap suatu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Yesus sedang berbicara soal kematiannya, soal penyalibannya. Tapi dia juga sedang berbicara kepada kita bahwa kita juga harus menjadi seperti biji itu yang jatuh ke dalam tanah melalui korban-korban kita, melalui persembahan-persembahan kita. Dan untuk diremukkan bukan berarti sampai mati gitu, tetapi ini berarti ini sedang berbicara tentang menghasilkan buah, proses menghasilkan buah. Saya harus direndahkan seperti yang dikatakan Yohanes Pembaptis. Yesus juga mengatakan bahwa kita adalah gandum, seperti biji yang harus jatuh ke dalam tanah. Dan kiranya persembahanmu, ibadahmu selalu menghasilkan buah pada akhirnya. Amin. Mazmur 51 ayat 17 mengatakan, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina ya Allah. Sekarang, di dalam Alkitab ada seseorang yang memberikan persembahan tepung halus. Apakah kalian ingat siapa itu? Ada satu tokoh yang cukup penting. Siapa itu? Siapa itu? Apakah kalian tahu? Ingatkah Elia? Dia diperintahkan Tuhan untuk memasuki rumah seseorang janda, kan? Dan ketika dia ke sana, apa yang dia lakukan? Apa yang Elia lakukan? Dia ke sana, dan itu adalah wanita yang miskin, dan saat itu tidak ada hasil panen apapun di situ, kan? Sedang ada kekeringan dan kelaparan di tanah itu saat itu, kan? Dan ketika dia ke sana, wanita itu ada di sana, dan dia sedang membuat sebuah roti dengan segenggam tepung, ya kan?
Jadi dia memiliki segenggam tepung, dan apakah kalian pernah menggenggam tepung? Apakah mungkin satu genggam itu cukup untuk membuat roti? Jadi bayangkan, dia hanya ada segenggam dan dia sedang membuat roti. Tiba-tiba Elia datang dan Elia bilang, buatkanlah bagiku roti, lalu sisanya buatmu dan anakmu. Tetapi itu kan hanya segenggam. Sisanya seperti apa kalau utamanya hanya segenggam? Jadi wanita ini tadinya sedang sangat kelaparan. Dia bersama putranya sangat kelaparan dan dia sedang membuat roti itu dengan segenggam tepung, dan dia pikir setelah dia makan itu akan menjadi yang terakhirnya, lalu dia akan mati. Tetapi ketika Elia mengatakan kepadanya untuk memberikan itu kepada Elia daripada untuk dirinya sendiri, maka wanita itu berpikir ini adalah sebuah persembahan kepada Tuhan, dan dia langsung melakukannya. Dia tidak mengatakan apa-apa, dia hanya memberi. Dia langsung memberi karena dia memiliki iman. Dan dia memiliki iman seperti Abraham. Ketika Abraham diperintahkan untuk mempersembahkan Ishak, itu seperti mempersembahkan hidup, ya kan? Dan wanita ini juga mempersembahkan roti ini seperti mempersembahkan hidup juga. Dan wanita ini sebagai hasilnya tidak mati kan, tapi dia menerima berkat dari Tuhan, yaitu tepung dan minyak yang tak habis-habis. Dan kiranya kita pun dapat menaikkan korban sajian rohani ini kepada Tuhan dan menerima berkat Tuhan itu. Amin. Kedua, minyak. Minyak yaitu shemen, dalam bahasa Ibrani shemen. Dan minyak, terutama minyak zaitun, melambangkan kemakmuran dan Roh Kudus. Dan ini menandakan memberikan sebuah persembahan dengan sukacita, dengan kerelaan hati, dengan sukacita. Dan ini minyak menandakan pengudusan yang dipersembahkan dalam roh. Dan minyak diwajibkan dalam persembahan sajian, tetapi tidak diwajibkan dalam persembahan penghapus dosa dan persembahan sajian dari iri hati. Dan kalau kita lihat Mazmur 45:7 mengatakan, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-temanmu sekutumu. Jadi minyak itu sebagai tanda kesukaan. Ini menunjukkan hati yang penuh sukacita karena diberkati oleh Roh Kudus. Yesaya 61 ayat 3 dikatakan, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. 1 Yohanes 2:20 juga mengatakan, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Apakah kamu memiliki hati penuh sukacita ketika kamu memberi kepada Tuhan, ketika kamu beribadah kepada Tuhan? Apakah hatimu penuh sukacita? 1 Yohanes 2:27 mengatakan, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Jadi pengurapan ini adalah pengajaran Allah ketika pengajaran Allah di mana ketika kita menerima firman, kita menerima Roh Kudus, itulah pengurapan. Jadi pengurapan ini membuat kita dapat tinggal bersama dengan Tuhan. Galatia 5 ayat 16 mengatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Dan pengurapan ini menghalangi kita untuk mengikuti keinginan daging.
Kiranya pengurapan ini mengelilingi kalian. Kiranya kami menerima Roh Kudus ini yang akan menjauhi kita dari keinginan-keinginan daging dan memberikan kepada kita hati penuh sukacita ketika kita beribadah kepada Tuhan. Jadi tepung yang halus adalah hati kita yang remuk, dan minyak adalah hati kita yang penuh sukacita. Dan ingat, ada seseorang di dalam Alkitab yang juga memberikan persembahan minyak ini. Apakah kalian ingat? Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Ada beberapa kasus, tapi di dalam Perjanjian Baru ada wanita yang datang kepada Yesus dan menuangkan minyak, mengurapi Yesus dengan minyaknya yang sangat mahal. Dan itu melambangkan apa? Itu juga menunjukkan seluruh hidupnya yang diberikan kepada Tuhan, yang dituangkan kepada Tuhan. Dan dia tidak melakukan itu dan mengatakan, aduh ini tugasku, aduh aku harus melakukan ini. Dia tidak melakukan itu. Dia tidak melakukan itu berpikir, kalau aku melakukan ini, mungkin Tuhan akan memberikan aku lebih banyak berkat lagi. Dia tidak melakukan itu karena itu. Dia tidak melakukan itu karena ada yang memintanya untuk melakukan itu. Tapi dia melakukan itu dari hati yang penuh sukacita, penuh kasih. Karena dia sangat bersyukur akan apa yang Yesus lakukan kepadanya, yang membebaskannya dari kegelapan, menyelamatkan jiwanya. Jadi dia melakukannya dari hati yang penuh kasih dan sukacita. Itulah persembahan minyak. Lalu ketiga, ada kemenyan. Kemenyan adalah sebuah getah putih yang diekstrak dari pohon-pohon Arab. Dan seluruh persembahan ini dipersembahkan kepada Allah. Dan ini berkaitan dengan doa, di mana kemenyan itu menunjukkan doa orang-orang kudus. Dan kemenyan ini tidak digunakan dalam korban penghapus dosa atau korban persembahan dari iri hati. Dan kalau kita lihat di Imamat 2 ayat 2 mengatakan, lalu korban itu harus dibawanya kepada anak Harun, imam-imam itu, setelah diambil dari korban itu tepung segenggam dengan minyak beserta seluruh kemenyannya, maka imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai bagian ingat-ingatan korban itu, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Nah, kalau kita lihat di Wahyu 8 ayat 3 dikatakan, maka datanglah seseorang malaikat lain dan ia berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepada yang diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Dan juga Lukas 1 ayat 10 mengatakan, sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Dan Mazmur 141 ayat 2 juga kan mengatakan, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Juga 1 Tesalonika 5 ayat 17 mengatakan, tetaplah berdoa. Jadi ukupan ini harus terus dinaikkan kepada Tuhan. Jadi ada 3 hal di sini. 1, tepung halus. 2, minyak. 3, kemenyan. Tepung halus adalah hati kami yang remuk, hati kita yang remuk, dan minyak adalah hati kita yang penuh Roh Kudus yang membawa sukacita, dan kemenyan adalah doa kita, perbincangan kita dengan Tuhan. Kiranya doa setiap hari kita menjadi korban sajian kita yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi aroma yang harum yang menyenangkan Tuhan. Kedua, kita akan melihat pembagian persembahan. Jadi, persembahan sebagian dari korban sajian ini diberikan kepada Tuhan, dan sisanya itu adalah persembahan Maha Kudus yang dibagi di antara anak-anak Harun. Dan persembahan tersebut hanya dimakan di tempat kudus. Jadi kalau seorang imam yang cacat, maka ia tidak dapat
seorang imam yang cacat tidak dapat melayani, tetapi tetap dapat memakan persembahan Maha Kudus ini. Dan ini berarti bahwa ini adalah sebuah kekudusan yang perlu dimiliki oleh para imam, dan ini hanya dapat diperoleh sebagai hadiah dari Tuhan. Dan ketiga, kita akan melihat peraturan mengenai persembahan ini. Peraturan-peraturannya, satu adalah tidak boleh memiliki ragi atau tanpa ragi. Dan ragi adalah simbol kebusukan dan kemunafikan, dan ingat, ada 3 hal. Ada tepung yang halus, minyak, dan ada kemenyan. Kalian ingat maknanya apa kan? Dan itulah yang menjadi sebuah korban sajian bagi Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi itu tidak dapat dicampur dengan korupsi atau kemunafikan. Jadi kalau saya memiliki hati yang penuh sukacita dan berkat Roh Kudus, dan kita memiliki doa, dan kita menaikkan doa kita kepada Tuhan. Tetapi kalau saya mengingat bahwa kehidupan saya ini penuh dengan kemunafikan, maka saya harus mengurus itu terlebih dahulu. Saya harus membuang itu terlebih dahulu. Dan ada pengecualian untuk syarat tanpa ragi ini, yaitu untuk buah sulung pada hari raya minggu-minggu dan persembahan syukur untuk keselamatan. Pada kedua acara ini, roti itu boleh dicampur dengan ragi. Dan ragi bukan hanya kemunafikan kita sendiri, tapi juga adalah pembelajaran yang palsu. Dan kita lihat di Matius 16, di Matius 16 ayat 6, Matius 16 ayat 11 sampai 12, dan di Lukas 12 ayat 1. Jadi kalau kita mengikuti pengajaran yang salah, maka Tuhan tidak akan menerima persembahan kita. Dan kalau kita memiliki kemunafikan di dalam kehidupan kita mengatakan, saya adalah seorang yang percaya kepada Tuhan, tapi kehidupan saya tidak menunjukkan itu, maka Tuhan tidak akan menerima korban itu. Dan kita juga lihat di Galatia 5 ayat 9. Galatia 5 ayat 9 mengatakan bahwa kita juga harus membuang ragi di dalam kehidupan kita kan. Kita harus membuang ragi kejahatan dan kegelapan itu. Dan di Galatia 5 ayat 9 mengatakan sedikit lagi sudah menghamirkan seluruh adonan. Juga 1 Korintus 5 ayat 7 sampai 8 menunjukkan bahwa ragi, keburukan dan kejahatan itu membuat kita rusak. Jadi apa ragi dalam hati kita hari ini? Apa yang menghalangi kita dari menaikkan hati yang kudus kepada Tuhan? Dan kedua, kita akan melihat syarat yang kedua, yaitu tidak ada madu. Madu digunakan untuk melambangkan manisnya dan dalamnya firman Tuhan di dalam Alkitab. Seperti di dalam Mazmur 19 ayat 10, Mazmur 119 ayat 103. Namun madu juga digunakan sebagai simbol kesenangan atau godaan duniawi, yaitu di Amsal 5 ayat 3. Jadi madu, Amsal 5 ayat 3 mengatakan, karena bibir perempuan jalan menitikkan tetesan madu dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Jadi madu boleh dibawa sebagai buah sulung, tetapi tidak boleh dibakar sebagai aroma yang menyenangkan. Jadi Tuhan tidak suka bau madu yang terbakar, ya. Jadi madu boleh dibawa sebagai buah sulung, tapi tidak boleh dibakar. Oke? 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 mengatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang di dalamnya. Jadi di dalam persembahan kita tidak boleh mencampurnya
dengan kasih kita kepada dunia. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan ini adalah 3 hal yang membuat Adam jatuh, kan? Ini bukan berasal dari Tuhan, tapi ini berasal dari dunia. Dan dunia akan sedang lenyap dengan keinginannya, kan? Dikatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dan ketika kita mempelajari tentang 5 persembahan ini tahun lalu, saya ingat saya pernah berbagi bahwa orang-orang Kanaan pada zaman itu, ketika mereka memberikan persembahan, itu beda dengan kita. Ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, itu bukan sebuah transaksi. Bukan sebuah transaksi. Kita bukan sedang bilang, Tuhan, aku berikan kepadamu segini, nanti kamu berkati aku segini ya Tuhan. Jadi bukan seperti itu. Ketika kita mempersembahkan sesuatu kepada Allah, itu adalah ekspresi kasih kita kepada Allah. Jadi kalau kita memiliki keserakahan atau keinginan-keinginan duniawi, kalau kita mengikat persembahan kita dengan balasan duniawi, maka kita harus melepaskan itu. Kita harus mencabut hati yang seperti itu. Ya. Dikatakan Lukas 8:14, dikatakan yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Sekali lagi, korban sajian adalah tentang menghasilkan buah dan memberikannya, mempersembahkannya kepada Allah. Jadi itu adalah tentang buah dari kehidupan kita, buah dari penginjilan kita. Dan dengan keinginan-keinginan duniawi ini tidak dapat menghasilkan buah seperti itu, ya. Dan Roma 8 ayat 5 mengatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Dan 1 Timotius 5 ayat 6 mengatakan, tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Dan ini bukan berbicara tentang keinginan biasa, tapi ini tentang keinginan duniawi, keinginan materi. Dan 2 hal yang tidak boleh dicampur di dalam korban sajian adalah ragi dan madu. Tetapi yang diwajibkan untuk dicampur di dalam korban sajian adalah garam. Jadi dikatakan bahwa mereka harus menambahkan garam pada semua persembahan sajian. Dan kalian tahu bahwa garam adalah sebuah pengawet alami, kan, mencegah pembusukan, dan itu melambangkan perjanjian yang kekal dan tidak berubah, menjaga perjanjian gitu. Dan sesuatu yang bersifat kekal itu berkaitan dengan kerajaan Allah. Jadi garam itu melambangkan perjanjian yang kekal. Ada garam perjanjian di Bilangan 18 ayat 19 dan 2 Tawarik 13 ayat 5. Jadi korban tanpa garam adalah penyembahan di luar perjanjian. Dan kita memiliki kalau semuanya jadi kalau korban sajian kita lengkap gitu, jadi kita tidak ikut madu, tidak campur ragi, tapi kalau tidak ada garam, maksudnya yaitu maknanya itu kalau kita tidak dalam hubungan dengan Allah, maka itu tidak ada artinya, karena semua persembahan, semua penyembahan harus dipersembahkan dalam hubungan perjanjian, karena Tuhan mau menerima persembahan oleh anak-anaknya yang berada dalam perjanjiannya. Tuhan mau menerima itu Tuhan mau itu dilakukan oleh umat perjanjiannya.
Jadi penyembahan harus dilakukan di dalam perjanjian dengan Allah. Jadi dunia ini banyak orang pintar di luar sana kan. Banyak orang yang sangat pintar, yang sangat efisien di luar sana. Tetapi mengapa Allah memilih kamu dan saya untuk melakukan pekerjaannya? Karena Allah tidak melakukan pekerjaan menurut standar dunia ini yang memfokuskan produktivitas, efektivitas. Tetapi Allah mementingkan perjanjiannya. Dia mau perjanjiannya dipenuhi oleh umat perjanjiannya. Jadi, meskipun kita telah mempersiapkan semua persembahan-persembahan ibadah kita, tapi kalau kita tidak berada dalam perjanjian dengan Tuhan, maka itu tidak terhitung. Jadi semua yang kita naikkan kepada Tuhan, harus kita naikkan di dalam hubungan perjanjian dengan Allah. Itulah mengapa Yahweh turun ke dalam Israel, mengapa Yesus turun untuk membuat perjanjian dengan kita. Jadi korban sajian agak berbeda dengan korban-korban yang lain, karena korban sajian adalah korban yang lebih ramah. Jadi bayangkan kalian bertemu dengan seseorang, dan kalian bertemu dengan seseorang dengan kopi gitu. Bertemu dengan kopi, dan kalau kalian bertemu dengan pebisnis atau dengan teman, maka lain kan. Jadi kalau kita memberikan korban sajian, itu bukan seperti, Tuhan, aku seorang pendosa, jadi aku harus menaikkan korban sajian sebagai pengampunan. Bukan seperti itu, bukan seperti itu. Korban sajian hanya boleh diberikan oleh mereka yang sudah masuk di dalam hubungan perjanjian dengan Allah. Jadi kita datang seperti Tuhan, kita datang kepada Tuhan dengan hati yang mengatakan, Tuhan, aku mau datang kepadamu gitu. Dan korban sajian hanya dilakukan oleh mereka yang berada dalam hubungan perjanjian. Itulah mengapa ini dinaikkan setiap pagi dan malam. Jadi setiap pagi dan malam kiranya kita selalu menyatakan kasih kita kepada Tuhan, menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Mazmur 50 ayat 5 mengatakan, bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, mereka yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Markus 9 ayat 50 mengatakan, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Jadi garam memberikan rasa kan? Jadi seorang koki, kalau dia tidak memiliki garam, maka masakannya tidak akan begitu enak kan tanpa garam. Harus ada rasa di dalam kehidupan iman kita. Dan kehidupan iman kita rasanya seperti apa sekarang? Apakah pahit? Apakah asam? Apakah pedas? Kehidupan imanmu rasanya seperti apa sekarang? Dan ketika kita makan bersama, misalnya ketika kita panggang, misalnya kita makan enak, contohnya ya, hari ini contoh kita makan enak, dan jika kita sangat suka makanan yang enak ini, maka kita akan menanti-nantikannya kan. Dan apakah ada rasa di dalam kehidupan imanmu yang membuat kamu sadar bahwa, wah, kehidupan iman ini nyata, enak. Kehidupan iman ini aku menanti-nantikan rasa ini. Dan dalam mendirikan anak, kira-kira 90% itu penuh penderitaan kan, tetapi mungkin kira-kira 10% itu adalah dalam mendirikan anak, mungkin 10% waktunya itu penuh sukacita gitu. Tapi 10% sukacita dari mendirikan anak itu jauh lebih besar daripada 90% penderitaannya, ya kan? Jadi ini kira-kira saja ya, menurut saya saja. Tapi kalian mengerti kan maksud saya? Kehidupan iman kita mungkin penuh penderitaan. Lihat kehidupan Abraham, kehidupan Ayub, kehidupan Daud, apakah mudah? Tidak kan? Tetapi ada momen-momen di dalam kehidupan mereka di mana mereka merasakan
manisnya surga. Dan itulah yang membuat mereka terus berlanjut. Dan itulah garam. Kiranya kamu memiliki garam perjanjian ini dalam kehidupan kalian, supaya kalian dapat menikmati rasanya hidup berjalan bersama Allah. Matius 5 ayat 13-14 juga mengatakan, kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia dihasilkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Kiranya kamu memiliki garam, dan orang-orang di sekitarmu dapat merasakan manisnya tinggal bersama Allah melalui hidupmu yang penuh garam. Amin. Terakhir, metode persembahan. Persembahan tepung halus, satu persembahan tepung halus. Jadi jemaat si penyembah membawa tepung halus dengan minyak dan kemenyan kepada imam, dan imam mengambil segenggam dengan kemenyan dan membakarnya di atas mezbah. Dan jadi ada bagian peringatan yang mengingatkan Allah akan perjanjiannya, dan sisanya adalah milik Harun dan putra-putranya. Dan ini adalah makanan yang maha kudus. Kedua, persembahan gandum yang disiapkan dengan memasak. Jadi persembahan gandum dipanggang di dalam oven gitu. Dan metodenya adalah tepung halus ini dibuat menjadi roti yang tak beragi atau kue tipis yang tak beragi dengan minyak dan dipanggang dalam oven. Dan artinya, jadi ada dua jenis roti. Ada roti yang tidak beragi atau kue yang tipis, atau kue tipis tak beragi dengan minyak. Jadi ada dua jenis roti ini. Dan seperti yang kalian dapat lihat di layar, ada dua jenisnya ini. Pertama adalah roti yang tidak beragi, yaitu halot. Dan yang kedua adalah roti tipis tak beragi dengan minyak. Yang ini adalah rakik. Dan halot berkaitan dengan arti menusuk. Halot berarti menusuk. Dan ini berarti halot secara harfiah berarti roti yang tertusuk. Dan kita lihat di gambar ada tusukan-tusukannya kan, dan ini menggambarkan penusukan Mesias. Yesus adalah roti sejati yang turun dari surga. Dan kedua, rakik, roti tipis tak beragi yang dengan minyak rakik. Ini adalah roti pipih yang ditekan, dan ini menunjukkan penghinaan gitu. Dan ini mengingatkan pada injakan yang Yesus terima. Jadi roti ini yang dibuat dari korban sajian menunjuk kepada Yesus Kristus. Ini menunjuk kepada penderitaan Kristus dan keberadaannya sebagai roti hidup. Dan metode kedua adalah persembahan gandum yang dipanggang di atas wajan. Jadi yang pertama oven, yang kedua wajan. Dan caranya adalah adonan tepung halus tanpa ragi itu dicampur dengan minyak, dipanggang di atas wajan, dan dibagi-bagi, dan minyak dituangkan di atasnya. Dan artinya membagi-bagi dalam bahasa Ibrani berarti memecah menjadi potongan-potongan yang kecil yang menandakan pembagian bagian imam secara adil. Dan ini mengingatkan kita akan Yesus yang memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada murid-muridnya pada perjamuan terakhir, di mana dia mengatakan roti ini adalah tubuhku, dan tubuhnya dipecah-pecahkan untuk diberikan kepada kita kan. Dan para imam juga mempersembahkan persembahan gandum mereka sendiri di atas wajan datar dengan cara yang sama. Dan jadi yang ketiga adalah korban sajian. Jadi pertama korban sajian yang dipanggang dalam oven, kedua korban sajian yang dipanggang di atas wajan, dan ketiga adalah korban sajian yang dimasak dalam panci atau perapian dalam panci ya. Jadi caranya adalah tepung terigu yang halus yang dicampur dengannya itu dimasak dalam wajan datar sampai kering. Wajan yang dalam sampai itu menjadi garing gitu. Dan orang yang mempersembahkan ini membawa yang
korban saji yang telah dibakarnya kepada imam, dan imam mengambil sebagiannya itu dan membakarnya bagi Tuhan, dan sisanya menjadi milik Harun dan putra-putranya. Dan ini api yang digunakan, artinya api yang digunakan untuk masak itu melambangkan penderitaan Yesus Kristus, dan sisa persembahannya juga maha kudus kan, dan ketika para imam memakannya, mereka mengambil bagian dari kekudusan Allah. Dan ketiga adalah persembahan adalah korban sajian buah sulung. Dan ini adalah bulir jelai yang empuk sebelum panen, dipanggang dalam api, diremas, dicampur dengan minyak, ditambahkan kemenyan, dipersembahkan kepada Tuhan. Dan artinya adalah mempersembahkan hasil pertama, mengakui bahwa segala sesuatu adalah milik Allah. Jadi ini mengungkapkan imannya mengutamakan Allah. Seperti dalam Amsal 3 ayat 9-10, Allah menjanjikan berkat ketika buah sulung diberikan kepadanya. Jadi ragi dan madu tidak boleh dibakar sebagai persembahan, tetapi hasil pertamanya boleh diberikan kepada Tuhan. Ragi dan madu tidak dibakar di atas mezbah, tapi dibagikan kepada para imam. Keempat, sekarang tujuan persembahan, tujuan korban sajian. 1, untuk ucapan syukur. Jadi persembahan ini, korban sajian ini, minha, aslinya berarti hadiah. Dan dalam masyarakat, dalam zaman dulu, zaman mereka itu merupakan tanda kesetiaan yang dipersembahkan kepada seorang penguasa. Dan dengan mempersembahkan hasil pertama dari apa yang telah diterima Israel dari Allah, mereka mengakui kesetiaan dan ucapan syukur mereka sebagai umat perjanjian Allah. Itu adalah sebuah pengakuan seperti bilang, Tuhan, saya tidak dapat hidup tanpamu. Tuhan, saya tidak dapat hidup di luar perjanjianmu. Saya mati tanpamu, gitu. Jadi bangsa Israel mengungkapkan ucapan syukur sukarela mereka kepada Allah dengan mempersembahkan korban sajian dalam berbagai bentuk olahan. Kedua adalah ikrar kekudusan. Dan persembahan ini, korban sajian ini selalu dipersembahkan dengan garam dan kemenyan. Dan garam adalah simbol perjanjian, dan kemenyan adalah simbol kekudusan di hadapan Allah. Jadi minha ini adalah sebuah persembahan yang diberikan kepada Tuhan, yang mengatakan, Tuhan, aku hanya ingin berada bersama-sama denganmu, aku ingin membuang keinginan-keinginan duniawi, pikiran-pikiran duniawi, dan aku ingin berjalan bersamamu. Dan itulah mengapa minha ini juga digunakan di tempat-tempat seperti 1 Samuel 2 ayat 17 dan Malaki 3 ayat 4, yang mewakili seluruh persembahan. Minha ini, yang itu korban sajian ini mewakili seluruh persembahan. Dan kesimpulannya, kitalah yang harus menjadi korban sajian. Jadi, seperti yang telah saya bahas, kita harus melepaskan manusia yang lama dan mengenakan manusia yang baru. Jadi, korban sajian bukan ketika kamu datang untuk beribadah di sini, tapi ini adalah sebuah persembahan yang harian. Dan saya berdoa kiranya kalian menaikkan persembahan ini setiap hari. Jadi, sekam ini melambangkan orang fasik yang diterbangkan angin, dan ini adalah diri lama kita yang harus dibuang. Jadi ketika angin penghakiman terakhir datang, kita jangan sampai kita tertiup dengan sekam, tapi kita harus melepaskan diri lama kita. Dan di dalam sekam itu ada intinya kan, inti gandumnya itu, dan gandumnya itu tetap berada, ya kan? Dan seperti Rasul Paulus mengatakan bahwa diri lama kita telah disalibkan bersama Kristus, dan yang tersisa adalah diri baru kita di dalam Kristus. Jadi diri lama kita harus kita lepaskan, dan kita harus memperbarui terus-menerus manusia yang baru kita. Dan kedua adalah untuk memupuk karakter yang lemah lembut dan lentur. Orang percaya harus lemah lembut dan rendah hati, sama seperti tepung yang halus, mudah dibentuk dan tunduk kepada Allah. Jadi tepung yang halus dapat memenuhi bagian-bagian terkecil kan, tetapi tepung-tepung yang kasar tidak dapat memuat di banyak tempat kan, karena dia lebih kasar, lebih besar. Tapi kalau tepung yang halus seperti pasir, di mana aja bisa masuk kan. Jadi kalau kita menjadi tepung halus, kita dapat melayani di mana saja. Kita dapat berteman dengan siapa saja, daripada kita memilih-milih orang-orang, tapi kita dapat berteman dengan siapa saja. Dan ketiga, mengatasi penghakiman dan disimpan di lumbung. Jadi sekam dibakar dengan api, dan
itu melambangkan penghakiman terakhir, tetapi gandum dikumpulkan ke dalam lumbung. Itu berarti kerajaan Allah kan, lumbung itu. Dan saya berdoa dengan sungguh-sungguh kiranya kami dapat menjadi korban sajian di mana setiap hari kami dapat mengakui kasih kita, persahabatan kita, dan syukur kita kepada Tuhan, dan percayalah kepada Allah. Percayalah kepada Allah. Dan saya sendiri juga pernah melihat ini. Jadi ada banyak orang ketika dia menemukan alasan untuk mengucap syukur setiap hari, maka kehidupannya berubah. Kualitas kehidupannya berubah. Jumlah berkat dalam kehidupan mereka berubah. Sukacita mereka berubah. Jadi saya berdoa, kiranya kamu melibatkan Tuhan dalam hidupmu dan mengucap syukur untuk hadiratnya dalam hidupmu setiap hari, dan kiranya kami dapat menemukan alasan untuk mengucap syukur kepada Tuhan setiap hari, pagi dan malam. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengajari kami melalui firman-Mu dan melalui seri sejarah penebusan, misteri dan rahasia dari korban-korban ini yang telah Engkau tetapkan. Dan kami lihat bahwa korban ini bukan tentang apa yang kami dapat berikan kepadamu, tapi ini adalah tentang hubungan kami kepadamu. Ini adalah sebuah pengakuan. Korban persembahan ini adalah sebuah pengakuan akan kesetiaanmu kepada kami. Dan kami minta supaya Engkau mengizinkan setiap anggota gereja Sion untuk mereka dapat menaikkan hati mereka yang remuk, hati kami yang remuk, hati diri kami, dan kiranya Kau dapat menjaga kami dari angin-angin dunia ketika kami berjalan dalam iman ini. Dan kami juga mau naikkan minyak kami, yaitu hati kami yang penuh sukacita di dalam Roh Kudus. Dan kiranya kami juga dapat juga menaikkan pengakuan iman kita di dalam doa kita, dan menaikkan syukur kita kepadamu setiap hari, dan ucapan kasih kita kepadamu setiap hari. Dan kiranya inilah yang menjadi korban sajian kita kepadamu. Dan ketika kami menjadi korban sajian itu, kami percaya bahwa Engkau akan memulihkan kami dan memasukkan kami dalam lumbung surgawimu, di mana kami dapat menikmati hadiratmu untuk selama-lamanya. Bantulah kami untuk dapat merasakan, bantulah kami untuk memiliki garam, di mana hidup kami terasa manis, di mana kami memiliki rasa manis yang dapat dilihat oleh orang di sekeliling kami, dan kiranya dapat dinikmati oleh orang di sekeliling kami, supaya Engkau dipermuliakan, dan kiranya itu dapat menaikkan pujian mereka kepadamu, Bapa. Kiranya Kau berkati kami setiap hari, Bapa, ketika kami berjalan bersamamu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.